Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 86. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sisa racun hati kaca biru murni yang saat ini masih terdapat di dalam tubuh dari Dewa Sasin, dia pun kemudian disembuhkan oleh Dewa Tianda. Dewa Tianda mengatakan bahwa hati kaca biru murni itu adalah racun yang ditinggalkan oleh burung raksasa kuno. Bahkan Dewa sekuat roh darah bumi, pada saat dia terkena racun hati kaca biru murni, dia juga tidak bisa berbuat apapun, kata Dewa Tianda. Akibat penyembuhan yang dilakukan oleh Dewa Tianda pada Dewa Sasin, kini perlahan-lahan tubuh Dewa Sasin sudah kembali normal. Lalu Dewa Tianda pun kini mengatakan, Raja Kebajikan menempatkan hati kaca biru murni di tubuhmu dan menggunakannya untuk mengambil kekuatanku. Namun masih ada sisa racun di dalam tubuhmu, dan sekarang aku hanya bisa membantumu untuk menekan kelebihan racun yang masih ada di dalam tubuhmu. Dewa Rule pun kini langsung bertanya pada Dewa Tianda, apakah dewa sekuat Anda tidak dapat sepenuhnya menghilangkan racun hati kaca biru murni itu? Dewa Tianda pun kini langsung menjawabnya, dalam ruang dan waktu, aku tidak bisa mengendalikan semuanya. Kalau tidak, aku tidak perlu menggunakan tangan dari Raja Kebajikan untuk berurusan dengan roh darah bumi. Dan kini proses penyembuhan pada Dewa Sasin pun sudah selesai, dan Dewa Sasin merasakan bahwa tubuhnya sekarang sudah agak enakan. Dewa Sasin pun kini langsung bertanya pada Dewa Tianda, apakah sisa racun yang tersisa di dalam tubuhnya suatu saat nanti akan kembali lagi? Dewa Tianda menjawabnya bahwa dia tidak tahu, tapi pasti akan ada resiko yang harus dibayar. Dewa Tianda pun kini langsung menjelaskan soal tanda yang ada di dinding pada Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai. Dewa Tianda pun kini langsung mengatakan, pertama-tama aku ingin berterima kasih pada kalian berdua karena kalian telah bekerja sama membiarkan Raja Kebajikan mengambil kekuatanku. Jika ada sedikit perbedaan, Taisang Lojun mengetahui bahwa aku ingin memberikan kekuatanku padanya, pasti ini tidak akan berjalan dengan mulus. Dan Dewa Rulai pun kini langsung berkata pada Dewa Tianda, pada saat itu ketika Dewa Agung mengungkapkan detail waktu masih menjadi Taois, aku hanya terdiam. Ternyata Dewa Tianda sudah mengatur segalanya ya. Dewa Tianda pun langsung menjawab perkataan dari Dewa Rulai. Dibutuhkan keduanya untuk dapat memahami apa yang aku tunjukkan lewat pola yang aku tulis. Dan Dewa Sasin pun kini juga ikut mengatakan, mengapa Dewa Agung tahu bahwa Taisong Lojun akan memperhatikan pola Yansang. Jadi buat yang belum tahu, pola Yansang itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh Dewa Tianda ini pada dinding batu, yang pada akhirnya tanda itu pertama kali dilihat oleh Dewa Rulai. Dewa Tianda pun mungkin lanjut mengatakan, begitu dia melihat dua kehidupanku sebelumnya bertarung satu sama lain, dia memusatkan perhatian sepenuhnya pada kekuatanku saja. Dewa Rulai pun kini langsung mengatakan bahwa pada saat itu keserakahan dan kebencian yang telah membutakan mata dari Taisang Lojun. Dan Dewa Sasin kini langsung berkata, namun ketika Raja Kebajikan mendapatkan kekuatan dari Dewa Tianda, dia tampaknya memahami maksud dari Dewa Agung. Dewa Tianda pun kini langsung menjawab perkataan dari mereka berdua, tentu saja kebijaksanaan juga akan mencapai pencerahan dengan bertambahnya kekuatan, dan akhirnya Raja Kebajikan akan tercerahkan olehku. Dan Dewa Rulai pun kini juga lanjut berkata, bagaimanapun juga Raja Kebajikan itu adalah salah satu dari 3 dewa kuno, dan keserakahan serta ambisi telah membuatnya tenggelam seperti manusia. Dewa Tianda kini menjawab perkataan dari Dewa Rulai, iya, itu memang benar. Setiap dewa memiliki kelemahan, bahkan dewa dari para dewa sepertiku itu juga pasti akan memiliki kelemahan. Jika tidak ada yang kurang dalam kekacauan, maka langit alam semesta tidak akan mulai terbentuk.
Dewa Rule pun kini langsung berkata pada Dewa Tianda, langit adalah dewa yang hebat. Bagaimana bisa Anda berada di langit luar langit? Dan mengapa Anda berubah menjadi dua orang dan bertarung satu sama lain dalam waktu yang cukup lama? Dewa Tianda pun langsung menjawabnya, iya, itu memang sudah lama sekali. Dan Dewa Rule kini minta penjelasan tentang detail hal itu. Dewa Tianda pun langsung menjelaskan, kekacauan alam semesta baru saja dimulai, dan aku adalah dewa pertama dari para dewa yang telah muncul. Aku adalah sumber dari segalanya, dan aku adalah orang tua dari semua makhluk. Pada saat itu, roh darah bumi muncul tidak lama setelah diriku. Setelah munculnya roh darah bumi, kemudian disusul oleh 3 dewa kuno. Dan pada saat itu, langit dan alam semesta itu membentuk gambar sebuah harmoni. Tetapi roh darah bumi muncul dengan ambisi dan akhirnya menghancurkan harmoni dan ketenangan itu, dan tidak dapat lagi untuk melihat ke belakang. Untuk menaklukkan roh darah bumi, aku dan 3 dewa kuno menggunakan cara yang tercela. Bahkan sampai saat ini, aku selalu kepikiran dengan cara yang telah kulakukan. Setelah roh darah bumi berhasil kita kalahkan, aku membagi roh darah bumi menjadi 5 bentuk dan menyegelnya di seluruh penjuru dunia. Dan tubuh dari roh darah bumi yang kupikir paling kuat, aku segel di dekat jantung bumi. Dan aku berharap jantung bumi dapat membubarkan permusuhan yang tidak ada ujungnya. Mendengar penjelasan dari Dewa Tianda, Dewa Rule pun kini berkata dalam hatinya, ini adalah pertempuran yang curang yang dikatakan oleh roh darah bumi. Dan Dewa Tianda lanjut menjelaskan, tetapi aku tidak berharap bahwa roh darah bumi akan kembali dan bayi jiwa akan diambil dari jantung bumi untuk menjadi tubuh yang lengkap lagi. Karena jika hal itu terjadi, maka roh darah bumi akan menghancurkan dunia dan seluruh bumi. Dewa Sasin kini bertanya pada Dewa Tianda, apa yang terjadi setelah roh darah bumi disegel pada zaman itu? Dewa Tianda mengatakan, setelah hal itu terjadi, dunia ini kembali damai dan tidak ada masalah lagi. Dalam tahun-tahun berikutnya, dunia dan segala sesuatu terus memelihara, terus berkembang dan berevolusi. Dan sebagai dewa di antara para dewa, aku merasa sangat kesepian. Jadi suatu hari, aku memutuskan untuk mengakhiri segalanya dan meninggalkan alam semesta ini. Karena aku tidak dapat lagi menemukan makna di dalam dunia ini. Sayangnya, aku telah melampaui batas hidup dan mati. Kematian tidak akan pernah menghampiriku. Dan satu-satunya hal yang dapat kulakukan, aku harus mengubah keberadaanku. Aku pun lalu mengubah tubuhku menjadi angkasa di atas surga 33 dan menciptakan surga 34 di mana kamu berada saat ini. Ini adalah rumah spiritualku. Aku juga berniat untuk mati di sini selamanya. Hanya ada 3 orang yang mengetahui rahasia ini. Di antara mereka adalah Yuanshi Tianxun dan juga Lingbo Tianxun. Tapi mereka berdua sudah tidak ada, jadi hanya ada 1 orang yang tahu, yaitu Taisang Laojun. Dewa Sasin kini berkata pada Dewa Tianda, kematian abadi tampaknya tidak sesuai dengan fakta. Dan Dewa Tianda kini lanjut menjelaskan, iya, memang kamu benar. Aku tidak bisa pergi dalam keadaan diam sama sekali. Ini adalah kekhawatiran terbesar yang dibawa tubuh abadi kepada diriku. Jiwaku masih ingin mencari tahu apakah arti akhir dari keberadaan. Untuk menemukan jawabannya, aku melakukan satu hal, yaitu aku bereinkarnasi sebagai manusia biasa dan anggota dari makhluk hidup. Kita lanjut berpindah ke tempat roh darah bumi yang kini akan dikeroyok oleh semua makhluk. Aosway dan Subaji pun kini langsung terkejut karena pada saat ini roh darah bumi sedang dihadang oleh Sun Wukong yang telah menggunakan kekuatan 1000 bayangan dan mengeluarkan tongkat Ruyi yang sangat banyak. Sun Wukong pun kini memukuli roh darah bumi dengan sangat brutal. Sambil memukuli roh darah bumi, Sun Wukong pun kini mengatakan, kamu ingin mendekati jantung bumi. Tidak akan semudah itu. Raja Rahu yang telah melihat roh darah bumi bertarung dengan Sun Wukong, dia pun kini langsung berkata, hei, apakah itu adalah darah bumi? Dan Jenderal Surga Timur kini juga langsung berkata, kita sudah sampai di depan jantung bumi. Raja Rahu pun kini lanjut mengatakan, lawannya terlalu kuat. Sun Wukong tidak akan bisa menghadapinya.
Dan kini, Jenderal Surga Timur mengatakan pada semua orang bahwa dia tidak boleh membiarkan roh darah bumi mendekati jantung bumi. Karena bila tidak, maka roh darah bumi pasti akan mendapatkan bayi yang baru lahir, dan itu akan menghancurkan langit dan bumi. Semua orang pun kini langsung berusaha untuk menjaga jantung bumi agar roh darah bumi tidak bisa menggapainya. Biksu Tong dan para siluman yang ada di bawah dari jantung bumi, mereka menjadi terkejut karena para dewa dari 3000 dunia kini telah datang bersama-sama untuk saling bantu-membantu mengalahkan roh darah bumi. Dan kini terlihatlah batu yang telah menutupi jantung bumi telah hilang sepenuhnya, dan jantung bumi pun kini terlihat secara utuh. Sun Wukong yang masih berusaha keras menghadang roh darah bumi, dia pun menggunakan kekuatannya secara maksimal. Dan Sun Wukong pun kini berteriak, "Aku pikir roh darah bumi adalah orang yang kuat, tapi ternyata tidak lebih dari itu." Setelah Sun Wukong berkata seperti itu, roh darah bumi pun kini tiba-tiba saja menangkap tongkat Ruyi milik Sun Wukong. Roh darah bumi yang sudah menangkap tongkat Ruyi milik Sun Wukong. Hal ini membuat Sun Wukong menjadi terkejut dan tiba-tiba saja roh darah bumi pun kini memutar-mutarkan Sun Wukong agar Sun Wukong berhenti memukuli dirinya. Sambil terus berputar, roh darah bumi kini berkata pada Sun Wukong, "Hei monyet, aku tidak punya banyak waktu bermain denganmu." Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong pun kini dilempar jauh oleh roh darah bumi. Lemparan yang dilakukan oleh roh darah bumi ini sangat kuat sampai-sampai menimbulkan sebuah ledakan karena gesekan tubuh Sun Wukong dengan batu pemisah. Hal ini membuat Subaji menjadi terkejut. Setelah roh darah bumi bisa mengatasi Sun Wukong, dirinya pun kini langsung terbang menuju jantung bumi. Dan sekarang roh darah bumi sudah berada di hadapan dari jantung bumi. Tapi sebelum roh darah bumi bisa menyentuh jantung bumi itu, tiba-tiba saja Raja Rahu langsung melompat dari naganya. Roh darah bumi pun kini langsung bertanya, "Siapa namamu?" Dan Raja Rahu sambil menebaskan pedangnya, dia pun mengatakan, "Aku adalah Raja Asura Rahu." Tebasan pedang yang dilakukan oleh Raja Rahu itu mampu ditahan oleh roh darah bumi. Hal ini membuat Raja Rahu menjadi terkejut karena dengan mudah tebasan pedangnya dapat ditangkap begitu saja oleh roh darah bumi ini. Lalu roh darah bumi pun mengatakan pada Raja Rahu, "Raja Asura, ternyata kamu lebih kuat dari yang aku kira ya." Raja Rahu pun kini langsung berkata pada roh darah bumi, "Apakah kau memujiku?" Setelah berkata seperti itu, Raja Rahu pun kini langsung berputar menimbulkan sebuah tornado berwarna biru. Dalam putaran tornado biru itu, Raja Rahu menyasar tubuh dan akan menebas roh darah bumi. Dan tiba-tiba saja pedang iblis milik Raja Rahu kini berhasil menebas perut dari roh darah bumi. Tapi tebasan itu tidak dapat melukai roh darah bumi. Meskipun saat ini tebasan yang dilakukan oleh Raja Rahu membuat roh darah bumi terpental dan menjauh dari jantung bumi. Setelah melakukan serangan pada roh darah bumi, Raja Rahu pun kini kembali ke atas naganya. Dan Raja Rahu pun kini melihat roh darah bumi yang terlempar dari tempat itu. Roh darah bumi yang melihat kekuatan dari Raja Rahu, dirinya pun kini langsung mengatakan, "Ini aneh dan ini sangat aneh." Biksu Tong pun kini langsung tersenyum karena Raja Rahu berhasil menjauhkan roh darah bumi dari jantung bumi. Karena menurut Biksu Tong, kekuatan dari Raja Rahu benar-benar dapat menekan roh darah bumi. Dan tiba-tiba saja Wuching pun kini langsung bertanya pada gurunya, "Guru, aku tahu bahwa ini adalah bukan waktu yang tepat untuk bertanya." Saat Wuching akan bertanya, tiba-tiba saja hujan meteor kembali jatuh ke tempat mereka. Dan untung saja Biksu Tong masih bisa menghindar. Biksu Tong pun lanjut mengatakan pada Wuching, "Cepat, kau akan bertanya apa?" Dan Wuching pun kini langsung mengatakan, "Guru, apa itu jantung bumi?" Mendengar pertanyaan dari Wuching, Biksu Tong kini menjadi terkejut. Dan dia mengatakan, "Apa itu jantung bumi?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah roh darah bumi akan bisa berhasil mendapatkan jantung bumi? Dan apakah Biksu Tong akan berhasil menjawab pertanyaan dari Sao Wuching? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.